Baru-baru ini ada sebuah dokumen pengadilan yang dibuka untuk umum, dan isinya, wah ini bener-bener ngasih kita pandangan langka ke salah satu pertarungan hukum paling panas di zaman kita. Yuk kita bedah bareng-bareng. Oke, kita langsung lompat ke tengah-tengah momen yang super tegang. Bayangin, ini lagi proses deposisi dan tiba-tiba pengacara Ghislaine Maxwell ngeluarin pernyataan penolakan yang tegas ini. Kalimat inilah yang jadi pemicu konfrontasi hukum yang lebih besar. Jadi, gimana ceritanya kok bisa sampai ke titik ini? Nah, untuk ngerti itu semua, kita perlu mundur sedikit dan lihat apa sih sengketa hukum yang jadi akarnya. Ini dia dokumennya. Ini adalah bagian dari gugatan pencemaran nama baik yang dilayangkan oleh Virginia Giuffre ke Ghislaine Maxwell. Intinya, kasus ini tuh kayak pertarungan dua narasi yang benar-benar berlawanan. Di satu sisi, Giuffre bilang Maxwell merekrut gadis di bawah umur untuk Epstein. Di sisi lain, Maxwell bilang tuduhan itu bohong besar. Jadi ini bentrokan langsung soal kebenaran. Nah, saat pengacara Giuffre mulai nanya-nanya Maxwell di bawah sumpah selama deposisi, mereka tuh kayak nabrak tembok. Jawabannya selalu sama, yaitu menolak untuk menjawab. Pertanyaannya dimulai dari hal-hal yang kelihatannya simpel, tapi sebenarnya fundamental banget dan langsung mengarah ke inti permasalahan kasus ini. Dan langsung aja, ini dia respons dari tim pengacara Maxwell. Mereka langsung memotong dan bilang kalau pertanyaan itu di luar lingkup kasus dan menyangkut privasi. Tapi pengacaranya nggak nyerah gitu aja. Mereka lanjut, coba nanya soal interaksi Maxwell dengan wanita lain yang juga kerja untuk Epstein. Dan lagi-lagi, jawaban yang sama. Polanya jelas banget kan? Apapun yang menyangkut aktivitas seksual orang dewasa, bahkan yang suka sama suka sekalipun, pintunya langsung ditutup rapat-rapat. Oke, karena terus-terusan dapat penolakan, tim hukum Giuffre nggak tinggal diam. Mereka punya langkah balasan yang sangat strategis. Mereka mengajukan dokumen ini yang namanya mosi untuk memaksa atau motion to compel. Gampangnya gini, ini tuh kayak mereka bilang ke hakim, Pak Hakim, tolong dong paksa pihak lawan untuk menjawab pertanyaan kami. Nah, poin yang paling penting di sini adalah penolakan ini tuh bukan cuma sekali dua kali. Menurut dokumen ini terjadi berulang kali. Seolah-olah sudah jadi strategi yang disengaja buat menghalangi proses hukum. Bagian selanjutnya ini menarik banget. Para pengacara menjelaskan kenapa pertanyaan-pertanyaan tadi itu bukan cuma relevan, tapi benar-benar jadi kunci dari kasus mereka. Mereka berargumen kalau pertanyaan-pertanyaan itu tujuannya buat membuktikan adanya sebuah modus operandi. Apa sih modus operandi? Gampangnya, itu adalah pola perilaku yang khas, sebuah cara kerja yang spesifik dan berulang. Jadi, di dalam dokumen itu, mereka ngejabarin beberapa alasan utama kenapa pertanyaan itu penting. Pertama, untuk menunjukin pola gimana pijat jasa bisa berubah jadi aktivitas seksual. Kedua, untuk mendukung cerita dari Giuffre sendiri. Ketiga, untuk ngebuktiin kalau Maxwell tahu dan sadar dengan skema yang dituduhkan. Dan terakhir, tentu saja, untuk melawan klaim Maxwell yang bilang semua ini cuma kebohongan. Jadi, kita harus paham kalau kebuntuan hukum ini tuh taruhannya gede banget. Ini bukan lagi soal 1-2 pertanyaan, tapi soal apakah kebenaran itu sendiri bisa terungkap atau enggak sama sekali. Nah, ini dia inti argumen hukumnya. Kalau seorang saksi bisa seenaknya menolak menjawab pertanyaan apapun dengan alasan itu seks suka sama suka, gimana caranya pengadilan bisa tahu siapa saja yang terlibat atau bahkan berapa umur mereka? Ini bisa jadi celah hukum yang sangat besar. Dan pada akhirnya, dokumen ini membawa kita ke sebuah pertanyaan yang sangat mendasar dalam sistem keadilan kita. Kalau kesaksian yang seharusnya jadi jalan menuju kebenaran malah ditahan-tahan, lalu bagaimana caranya kebenaran itu bisa terungkap?